Episode 81, Seonggok Sampah yang Berharga. Setelah meluncurkan surat pembatalan kontrak, Farhad memanggil 13 orang yang diduga pemilik dari akun bodong yang menyebarkan foto dirinya dan Zai di hotel kemarin. Para tersangka berbaris tegap di depan Farhad sambil bertanya-tanya dalam benak mereka, "Ada apa? Kalian pasti tahu kan berita heboh mengenai saya dan Zai. Sekarang mengakulah secara sukarela siapa pemilik akun itu dan saya akan memberikan keringanan, kalau tidak saya akan menunjuk salah satu dari kalian dan jika terbukti dugaan saya benar maka kalian tidak akan kuberi kelonggaran." Komentar ucap Farhad tegas. 1. Ia mulai menghitung. Belum sempat Farhad melanjutkan hitungannya, seorang karyawan yang sudah cukup lama bekerja di sana mengangkat tangannya. Saya Pak, ujar karyawan itu ketakutan, kau yang melakukannya. Tanya Farhad, iya Pak, saya yang melakukannya, karyawan itu mengucurkan keringat dari dahinya. Kalian semua keluar, kecuali kau. Titah Farhad, ia menahan emosinya sebisa mungkin untuk tak berbuat buruk pada karyawan itu. Setelah semua orang keluar, Farhad mendekati lelaki itu, ingin sekali dia menghajarnya sampai mampus karena telah membuat kedamaiannya terusik. Kenapa kau melakukannya? Farhad menggerakkan giginya berusaha menahan amarah. Maaf Pak, saya diminta oleh seseorang yang mengancam keluarga saya. Sekali lagi maaf Pak. Lelaki itu bersimpuh di kaki Farhad, ia benar-benar terpaksa melakukan itu. Tadinya ia dipaksa melakukannya dengan sejumlah uang, namun ia menolak, tapi ia tak bisa berkutik lagi saat orang itu mengatakan akan membuat keluarganya menderita jika tak mau. Siapa orang itu? BF Entertainment, saya tidak tahu namanya tapi saya melihat label itu di dalam mobilnya, sekali lagi saya minta maaf Pak Sean, gumam Farhad sembari mengepalkan tangannya. Iya, dia memang sudah menduga ini dari awal sebab yang tahu dirinya pernah berhubungan dengan Zai hanyalah Sean. Saya minta maaf Pak, ucap karyawan itu lagi, kemasi peralatanmu. Saya akan mengirimkan gaji dan pesangonmu lewat surel. Farhad benar-benar tak bisa mentolerir perbuatannya. Pak, bukannya Bapak akan memberikan saya keringanan. Kenapa saya dipecat Pak? Apa itu kurang ringan? Kalau kau masih keberatan pilihlah, jalur pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi. Dan tunggu surat panggilan dari kantor polisi. Tegas Farhad, wajahnya sudah benar-benar tanpa ekspresi yang menandakan amarahnya sangat memuncak. Baiklah lah Pak, saya akan menerima keputusan pertama Bapak, ujar lelaki itu lalu beranjak dari sana, selagi Farhad masih baik hati. Karena kalau Farhad berubah pikiran bisa melarat 7 turunan keluarganya. Sean, rupanya kau masih belum puas bermain denganku. Baiklah kali ini aku akan melayanimu, ujarnya sambil meremas selembar kertas sampai. Vino mengejar Zai yang melajukan mobilnya tak terkendali sambil terus membunyikan klakson, namun Zai tak menggubrisnya. Aku tahu ini salahku. Aku pantas hancur. Tangis Zai terus saja berderu hingga matanya mulai membengkak, ia tak menyangka pukulan keras mendarat kepadanya di tengah kedamaian hidup yang baru ia rasakan. Publik semakin beringas menjadikan Zai sebagai bulan-bulanan atas gosip miring yang terus menerpanya, kebenaran bahwa dirinya pernah menjadi pecandu narkotika, bahwa dirinya pernah tiduri banyak pria, hingga kebenaran tentang identitasnya sebagai masa lalu Farhad terus menyebar semakin liar. Para penggemarnya yang mulai kecewa pun mencap Zai sebagai perempuan tak punya malu karena telah merayu Farhad yang kini sudah beristri. Mereka juga terus-menerus menghujani Zai dengan hujatan karena dianggap telah membohongi publik dengan latar belakangnya sebagai wanita baik-baik padahal pencitraan semata. Seserti Vino menghadang laju mobilnya Zai hingga hampir terjadi tabrakan, ia langsung keluar dari mobil dan menghampiri Zai. Zai, keluarlah, kau mau kemana? Kau ingat semua orang sudah mengetahui betapa hinanya diriku, tidak ada satu orang pun yang ingin melihat wajahku lagi bahkan seekor serangga pun jijik kepadaku. Duniaku benar-benar berakhir Vino,
isakan Zai semakin keras kala menumpahkan semua isi hatinya, aku masih ingin melihatmu, aku masih ingin kau tersenyum. Zai, tidak ada manusia yang benar-benar bersih di dunia ini, kau lihat. Bahkan manajerku pun tak menanyakan apa aku baik-baik saja, tapi aku ingin memastikanmu tetap baik-baik saja, maka tenangkan dirimu agar semuanya tetap baik-baik saja. Vino terus mengusap kepala Zai dengan lembut, ia juga merasa semua ini tidak adil untuk Zai, berhentilah membuatku terus berharap, ujar Zai sambil menepis tangan Vino. Vino terdiam sejenak, ia memang kasihan kepada Zai, tapi kalau soal perasaan sepertinya hati Vino tetap tak mengarah sedikit pun kepada Zai. Hei, dengarkan aku, tetaplah menjadi lebih baik agar kau mendapatkan orang yang juga baik dan menyayangimu, aku ini juga sama seperti dirimu, aku juga sedang dalam proses memperbaiki diriku walaupun sangat sulit. Di luar sana pasti ada lelaki yang akan mencintaimu apa adanya, memangnya kau tidak ingin mendapatkan lelaki yang lebih baik daripada aku Zai termenung mendengar kata-kata Vino, sepertinya Vino memanglah pawang dari segala pawang tak hanya singa betina, moyangnya dinosaurus pun sudah pernah ia jinakkan hanya dengan kata-kata lembut yang keluar dari mulut manisnya itu. Tapi sepertinya ia hanya ahli menjinakkan hewan buas namun tak cukup piawai mengambil hati si kucing mungil nan menggemaskan untuk dijadikan peliharaan. Apa masih ada orang yang melirik seonggok sampah sepertiku? Ujar Zai sambil meratapi keterpurukannya. Bahkan secuil sampah bisa berharga di tangan orang yang tepat, sahut Vino sembari tersenyum lebar. Isakan tangis Zai pun mulai mereda seiring mendayunya hembusan angin, ia mulai berpikir bahwa tak ada salahnya menjalani hidup dengan segudang kotoran di wajahnya, Vino benar-benar berhasil melebur rasa kelam yang tadinya menyelimuti batin Zai. Di sisi lain, saat seisi kantor sedang gempar dengan skandalnya Zai, dua sejoli calon pengantin baru siapa lagi kalau bukan Rico malah berdebat perihal kapan akan membagikan undangan kepada rekan kantor. Rico mengatakan hari ini akan mulai menyebarkan undangan, namun Mila tak setuju. Apa tidak bisa sehari sebelum tanggal pernikahan? Tanya Mila. Ia masih berharap Tuhan berbaik hati padanya, orang-orang akan mengatakan kau hamil duluan karena mendadak menikah, sahut Rico. Aku tidak peduli, tinggal lihat saja nantinya aku benar-benar hamil atau tidak, jawab Mila acuh. Rico, lalu apa yang akan orang tua kita pikirkan saat semua orang mengetahui kelakuan anaknya? Mila, aku tidak peduli. Bahkan orang tuaku tidak memperdulikan perasaanku saat memaksaku menikah denganmu. Aku akan membagikan ini sekarang, Rico beranjak membawa segepok undangan itu. Hahaha. Mila berusaha mencegah, ia menarik baju bagian depan Rico dengan sangat keras hingga membuat beberapa kancing kemeja Rico terlepas dan tubuhnya pun terhuyung menindih Mila dengan posisi setengah terbaring di atas meja. Bola mata Mila terbelalak saat melihat pemandangan dada tegap dan maco milik Rico yang hanya berjarak 3 cm dari wajahnya. Di saat yang lumayan tidak tepat itu sekretaris Rico masuk dan langsung syok. Mila pun langsung mendorong tubuh Rico menjauh, maaf Pak, sekretaris Rico langsung berbalik badan dan berjalan keluar. Hei tunggu, bawalah ini dan bagikan sesuai namanya. Rico menyerahkan sebagian undangan pernikahan itu, ya ampun, sepertinya cuplek kantor lagi, kapan aku nyusul ya, batin sekretaris dengan kacamata tebal yang kerap dijuluki kutu buku itu. Ia belum ngeh kalau Rico dan Mila lah yang akan menikah, dan ini untukmu. Rico menyerahkan selembar lagi dengan nama sekretaris itu di atasnya Siska pun membuka undangan itu. 2R. Tubuhnya seperti tersambar geledek level 7 saat melihat foto Rico dan Mila terpampang di sana. Maksud saya Bapak dan Bu Mila. Kok bisa? Ujarnya dengan mata hampir keluar, kapan mereka berpacaran? Bahkan gelagat romantis pun tak pernah ia lihat dari keduanya, backstreet yang sangat rapi bukan?
Siska sampai mengusap wajahnya berulang kali saking tidak percayanya karena selama ini dialah saksi mata yang paling sering menyaksikan betapa panasnya peperangan di antara Rico dan Mila. Ia pun keluar dari ruangan Rico masih dengan wajahnya yang belum sadar akan fenomena alam ini, sementara itu Mila yang sudah buntu menggaruk-garuk kepalanya dengan penuh rasa frustasi di pojokan. Sudahlah, jangan dijadikan beban pikiran. Sebaiknya kita mulai fokus berpikir gaya apa yang kita lakukan nanti, ujar Rico sambil meninggalkan Mila dengan senyum smirknya.